Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ilyas Tamrin Tahir, SPD MPD, dosen program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perekonomian Indonesia, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara sistematis agar mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Interaction merupakan proses komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun assessment merupakan proses evaluasi melalui pemberian tugas maupun bentuk penilaian lainnya untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan gambaran umum mengenai mata kuliah Perekonomian Indonesia. Mata kuliah Perekonomian Indonesia mengkaji sejarah, struktur, sistem, dan dinamika perekonomian Indonesia beserta kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, pembiayaan pembangunan, utang luar negeri, tata kelola pemerintahan, korupsi, serta prospek pembangunan ekonomi nasional. Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan Outcome-Based Education atau yang disingkat OBE, dengan strategi case method dan project based learning, sehingga mahasiswa mampu menganalisis berbagai isu tentang ekonomi Indonesia berbasis teori dan data empiris, menyusun rekomendasi kebijakan, serta mengkomunikasikan hasil analisis secara ilmiah sebagai calon pendidik ekonomi yang profesional dan berintegritas. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, menunjukkan jati diri lulusan Universitas Negeri Makassar yang berbudi pekerti, profesional, transformatif, dan berwawasan kewirausahaan untuk kemaslahatan dan keberlanjutan. CPL 2, menguasai konsep teoritis ekonomi yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran ekonomi secara logis, kritis, dan inovatif dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1 mampu menjelaskan sejarah perekonomian Indonesia. CPMK 2 mampu menjelaskan dan menganalisis sistem-sistem ekonomi di Indonesia. CPMK 3 mampu menganalisis sektor moneter, perbankan, dan pembiayaan. CPMK 4 mampu memahami pinjaman atau utang luar negeri dan korupsi di Indonesia. Adapun sub CPMK, yaitu sub CPMK 3 menganalisis sistem ekonomi yang pernah diterapkan di Indonesia. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 6 dengan bobot 2 SKS dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang dipelajari yaitu menjelaskan ciri sistem ekonomi liberal, terpimpin, dan ekonomi Pancasila. Dalam proses pembelajaran, beberapa referensi utama yang digunakan antara lain buku Perekonomian Indonesia dari Roida 2021, buku Ekonomi Indonesia dalam Lintas Sejarah dari Budiono 2018, buku Sistem Ekonomi Indonesia dari Wilhelmina 2021, dan buku Perekonomian Indonesia Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi dari Tambunan 2020. Mahasiswa juga didorong untuk memanfaatkan berbagai sumber-sumber pustaka lainnya yang relevan guna memperkaya pemahaman terhadap materi perkuliahan, termasuk berbagai artikel terpublikasi di jurnal terakreditasi. Untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini dapat dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, kerja kolaboratif, studi kasus, serta penyelesaian tugas yang difasilitasi melalui platform e-learning Syam-Oke Universitas Negeri Makassar. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui beberapa komponen penilaian. Yang pertama, aktivitas partisipatif dengan bobot 15%, kedua, studi kasus dengan bobot 15%, ketiga, proyek semester dengan bobot 20%, 4,
kuis dengan bobot 5%, 5 ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan yang keenam ujian akhir semester dengan bobot 25%. Tugas diberikan secara berkala pada setiap pertemuan sebagai bagian dari proses penguatan dan evaluasi pembelajaran. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah perekonomian Indonesia pada program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus sebagai bagian dari implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa sejenak menurut keyakinan masing-masing. Semoga dalam perkuliahan hari ini kita bisa diberi pengetahuan tambahan dan itu bermanfaat untuk kita baik saat ini maupun selanjutnya. Doa dimulai. Oke, saya absen dulu ya. Dwi Sulistinawati ada, Hasmaul Husna, Siti Zara, Nadia Putri Aulia, sorry. Oke. Hijir Ismail, Novel Saputra, Alfa, ada keterangan? Tidak ada ya, Novel. Oke. Fitria Hairunisa, izin. Oke. Putri Hairunisa, Makfira Arif, Nurul Sakina, Aidil Ardiansyah, Sukmawati, Ilham Hussein. Oke, berarti dari 16 orang ada 2 yang izin, 1 tanpa keterangan deh. Oke, sekarang masih ada yang ingat materi sebelumnya? Oke, Sakina. Tentang sejarah ekonomi Indonesia sejak kolonial hingga reformasi. Oke, sejarah ekonomi Indonesia sejak kolonial hingga reformasi. Oke, dari kolonial ke reformasi itu ada yang tahu periode apa saja? Silahkan. Periode sejarah dari pertama itu masa kolonial, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang terakhir masa reformasi. Baik, ada 4 periode yang kita lewati ya, Indonesia lewati, mulai dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Di masa kolonial kita sama-sama tahu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Ya, menurut sejarah 350 tahun lamanya sebelum ke Jepang. Jepang hanya ya ada beberapa tahun sebelum kita merdeka. Untuk sejarah ini yang kita ketahui adalah ada narasi yang mengatakan bahwa Jepang itu memberikan atau Belanda itu memberikan kemerdekaan ke Indonesia. Ada juga narasi yang kita pelajari mungkin di masa sekolah bahwa tidak seperti itu. Pemuda dan kaum pemimpin pada saat itu memang memperjuangkannya sehingga kita meraih kemerdekaan. Jadi bukan hadiah dari bangsa lain. Di masa Orde Lama, masa dari Presiden pertama Indonesia, Pak Soekarno ya, Presiden Soekarno. Ini lumayan juga kita masih masa transisi dari sudah dijajah, kemudian mempelajari ekonomi sistem ekonomi yang ada. Ini berkaitan juga nanti dengan materi kita di hari ini, berkaitan dengan sistem ekonomi liberal, sosialis atau terpimpin, dan juga sistem ekonomi Pancasila. Setelah Orde Lama ada Orde Baru, 32 tahun Presiden Soeharto yang memimpin. Ya, di situ sudah terbentuk sistem ekonomi yang dianggap mungkin tidak seperti liberal. Kita lebih ke sosialis pada saat itu. Sehingga memang banyak aturan mungkin ya atau mekanisme pasar itu berganti dengan mekanisme atau yang diatur oleh negara. Baik harga misalkan dan seterusnya. Dan terakhir masa reformasi sampai sekarang kita diglobalisasi, itu sudah merasakan banyak hal juga dengan ekonomi, termasuk
pada saat COVID, bagaimana negara menghadapi dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita bahas di bagian 3 sistem itu tadi, melihat ya. Oke. Selanjutnya berdasarkan dari materi yang akan kita diskusikan, ini ada anatomi sistem ekonomi Indonesia. Oke, dari sejarah tadi sampai pada masa saat ini. Oke, mendefinisikan ulang sistem ekonomi. Menurut kalian sistem ekonomi itu apa? Ada yang bisa? Silahkan, Sarah. Sistem ekonomi menurut pendapat saya adalah sistem yang mengatur bagaimana mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, Pak, baik berkaitan dengan penentuan harga, interaksi penawaran dan permintaan dan sebagainya. Baik, mengatur keseluruhan alokasi. Mau itu ya kalau di sini ada termasuk norma, ada termasuk aturan-aturan lainnya. Dalam setiap kesempatan saya biasa menyampaikan memang ada 3 ya, termasuk di mata kuliah yang berkaitan juga dengan ini ada 3 bagian yang sering kita pertanyakan menjadi acuan dasar pertanyaan, yaitu pertanyaan yang mewakili apa, bagaimana dan untuk siapa. Oke, berkaitan dengan sistem ekonomi, apa yang diproduksi oleh suatu negara. Nah, ini juga penting sehingga alokasi ya prioritas nasional itu untuk satu masing-masing daerah itu kan berbeda. Potensi masing-masing daerah itu berbeda. Katakanlah kalau kita ambil di sini Sidrap, Pinrang, Sopeng itu kan penghasilan utama adalah beras padi ya. Kalau kita ke daerah pesisir misal Bantaeng dan Jeneponto misalkan juga beberapa bagian itu ya ada rumput laut, ada ikan dan seterusnya. Itu beda produksi, beda prioritas dari masing-masing wilayah. Ada juga yang lebih ke pariwisatanya, menonjolkan pariwisata. Oke, bagaimana cara memproduksi memproduksi itu? Itu melihat ada efisiensi, ada teknologi, ada tenaga kerja, ya itu ya. Jadi semua yang masuk di bagian itu. Terakhir untuk siapa didistribusikan atau untuk siapa didistribusikan tadi hasil produksi itu. Tentu ke masyarakat umum dan juga ini berkaitan dengan nanti di ekonomi Pancasila ada sila kelima. Kita akan bahas nanti di akhir. Oke, di antara keduanya ini saling tarik-menarik. Kalau dari negara penganut yang dominan ya, walaupun tidak 100%, tidak ada negara yang 100% menganut satu sistem ekonomi pun. Oke. Di kapitalisme yang kita kenal adalah Amerika. Untuk di sosialisme ini, Kuba termasuk dulu Uni Soviet. Sekarang yang paling juga bisa kita lihat adalah Korea Utara. Seperti itu. Muncul titik temu dari bandul ini untuk Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Ada yang pernah dengar sebelumnya ya? Ekonomi Pancasila? Sepengetahuan kalian apa itu ekonomi Pancasila? Silahkan. Baik, terima kasih. Penjelasan saya ekonomi Pancasila yaitu perekonomian yang dimana perekonomian yang diatur mengikuti asas yang ada tertentu dalam alinea Pancasila. Oke. Bukan alinea Pancasila kayaknya, sila Pancasila ya? Sila. Oke. Kalau alinea itu kan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke. Jadi ekonomi Pancasila ini lahir melihat dari prinsip negara ya, yaitu Pancasila. Jadi ada 5 pedoman utamanya. Nanti kita bahas di slide berikut. Jadi berdasar memang dari 5 sila itu. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Gitu. Oke, 3 kutub sistem ekonomi dunia. Ini tadi yang saya maksud yang tengah itu ada campuran, tapi sepertinya memang tidak ada satupun teori yang mengatakan ya ada sistem ekonomi campuran gitu. Tapi pasti ada ya kalau bahasanya ada hitam ada putih. Oke, masuk di bagian ekonomi atau demokrasi liberal tadi. Ini sekitar tahun 1950 sampai 1957. Boleh dilihat tadi sama dengan penjelasannya dari Zara bahwa filosofi dasarnya adalah dari
pendapat Adam Smith ya, yang mengandalkan mekanisme pasar bebas. Selanjutnya untuk anatomi manuver ya, kebijakan dari ekonomi liberal. Ini ada beberapa periode tadi dari 1950 sampai 1956. Ada moneter, proteksi kemitraan, kemudian institusional dan kedaulatan fiskal. Oke. Sebelum munculnya ekonomi terpimpin tadi atau sosialisme, tentu ada kegagalan yang sudah dirasakan dari sekian tahun itu dari ekonomi liberal. Perlu diketahui adalah bahwa siklus kegagalan ekonomi ini berkaitan dengan politik, ya, kebijakan jangka pendek dan defisit anggaran, kemudian penyalahgunaan kredit dan juga dominasi modal asing. Nah, ini menjadi penyebab suatu negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal itu gagal untuk melaksanakan sistem itu. Oke, antitesis dari ekonomi liberal tadi adalah demokrasi terpimpin. Ini mulai dari tahun 1959 sampai 1965, termasuk di Indonesia ya, kita merasakan ini juga. Oke. Dari kegagalan itu banyak penolakan-penolakan dari sistem pasar bebas gitu. Sehingga muncul, sebenarnya kalau gerakan koperasi itu kan sudah lama munculnya, cuma ke Indonesia nanti di belakang gitu. Di bagian ini ada koperasi, perdagangan, industri dan perbankan yang menjadi sektor-sektor utama ya, pendapatan atau gerakan ekonomi di Indonesia. Lanjut. Oke. Sama dengan ekonomi liberal tadi, ternyata sistem ekonomi komando atau terpimpin tadi, sosialisme itu juga runtuh. Penyebabnya ya pencetakan uang yang tanpa batas. Dulu mungkin kalau masa inflasi ya, pernah banyak orang yang bilang kenapa Indonesia tidak cetak saja uang banyak-banyak gitu. Jadi kalau harga naik, nah itu juga masalah sebenarnya, karena kalau suatu negara mencetak uang banyak, tentu nilainya turun, sehingga bisa saja nilai mata uang itu tidak ada lagi gitu, dan uang sebagai alat tukar tidak berlaku gitu. Makanya ada pembatasan dan pemusnahan uang ya gitu. Kemudian gagalnya stabilitas, ini pernah di tahun 1965 karena depresi ekonomi, sehingga redenominasi mata uang kita itu diubah dari contoh ya, ini menghilangkan nol-nolnya yang dibawa. Kalau kita mau bandingkan dengan negara lain, anggaplah Arab itu 1 real, 5 real deh. Kalau kita kan 5.000. Ini juga yang pada saat itu gagal. Di tahun 2012-13 juga pernah diwacanakan untuk sampai ke situ. Tapi ya sampai sekarang hanya wacana saja pembahasannya dan belum sampai pada pelaksanaan atau implementasi. Oke, termasuk ya kas negara kosong, sehingga di beberapa daerah itu termasuk yang kembali ke sistem barter yang dulu ya, barter tukar padi dengan sayur kah, atau padi dengan ikan dan seterusnya. Oke, muncul sintesis dari tesis dan antitesis tadi. Untuk kita di Indonesia sebenarnya kalau memang mau mengikuti ini sistem ekonomi Pancasila, saya pikir ini memang adalah jalan tengah yang terbaik untuk kita, karena tidak ada satupun negara yang mempunyai sistem ekonomi yang menciptakan ya sistem ekonominya sendiri. Di tahun 1967 Emil Salim dan juga Mobiarto ini profesor di UGM ya, kalau saya tidak salah di UGM, itu banyak tulisannya juga tentang ekonomi Pancasila. Cuma yang menjadi perkara sekarang adalah ekonomi Pancasila itu belum tuntas untuk dibahas ya, sehingga hanya memang menjadi secara teori saja atau angan-angan ya, ada bahasanya angan-angan saja, hanya sampai di lembar-lembar
Itu saja. Oke, selain 5 sila tadi, di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu juga membahas bagaimana ekonomi kita seharusnya berjalan. Itu ya. Yang paling utama di ayat 1 itu, ada yang tahu? Ada yang hafal ayat 1? Masa, enggak ada? Oke, di ayat 1 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu diterangkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Oke. Kemudian ayat 2 tentang cabang produksi ya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kedaulatan negara gitu. Jadi bumi, air ya dan tanah semuanya itu dikuasai oleh negara untuk kedaulatan negara. Yang terakhir pas ke amandemen ada efisiensi berkeadilan. Jadi efisiensi berkeadilan ini melihat semua ya mulai dari kemandirian, semua potensi wilayah misalkan, dan juga bagaimana keberlanjutan ekonomi itu. Nah, itu yang dimaksud dari efisiensi berkeadilan di pasal 33 ayat 4. Oke, kalau begitu kita masuk di pembagian kelompok. Silakan. Kina berapa orang nih? 3. Ya, boleh dibagi 4 kelompok. 4 kelompok, silakan. Ini boleh bergabung 3 orang. Silakan, Jo. Ya, kita 4 di sini. 3 orang. Oke, di sini saya punya 4 kasus ya yang kalian akan selesaikan masing-masing. Oke. Ya, 4 kasus yang berbeda berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke. Silakan didiskusikan. Ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi di sistem perekonomian Indonesia berkaitan dengan liberalisasi, sosialisme, dan ekonomi Pancasila. Nanti boleh dicek di situ ya, analisis dari pertanyaan, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya, termasuk dengan solusi yang ditawarkan. Oke, pertanyaannya jelas deh? Jelas ya? Oke, tidak ada kendala ya? Diskusinya? Sudah semua ya? Hah? Belum? Oke. Sudah ya? Selesai ya? Sudah. Baik, kita langsung masuk di presentase kelompok masing-masing. Boleh kelompok 1 dulu, silahkan. Di situ saja, nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucizar Almarauf, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pada kasusnya bagaimana kasus jika pemerintah membuka peluang investasi, di mana BUMN yang modalnya itu seluruhnya berasal dari negara, kemudian dialihfungsikan atau BUMN tersebut membuka saham. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sistem ekonomi liberal memandang privatisasi? Nah, sistem ekonomi liberal memandang privatisasi ini, sistem ini sangat mendukung. Mengapa demikian? Sebagaimana prinsip dari sistem ekonomi liberal itu sendiri, dia mendukung yang namanya efisiensi dan inovasi. Terima kasih. Oke, boleh beri aplaus ke teman-teman. Ya, jadi jelas ya perbedaan dari kasusnya tentang privatisasi BUMN. Oke, tadi sudah dijelaskan untuk liberal dia cocok karena efisiensi menurutnya dan efektif. Sekarang kita masuk di kuis, boleh ya? Boleh diambil HP-nya semua. Di atas saya buat barcode. Ya, silakan di-scan. Ini juga menjadi bagian pemahaman ya dari kalian. Oke, kita mulai ya. Sudah ya? Sudah semua? Oke, kita lihat perolehan medali.
Oke, Siti Sarah, Ilham, dan Aidil. Ya, baik. Kita sampai di tahapan terakhir. Ya, boleh dibantu untuk kita refleksi kembali materi yang sudah disampaikan, kita diskusikan tadi. Yang pertama ada 3 sistem ya. Ada yang tahu? Untuk merefleksi saja, silahkan. Aidil, bisa? Yang di sistem liberal, terpimpin sama Pancasila. Oke, 3 sistem itu ya. Kemudian siapa namanya? Putri, Pak. Oke, untuk Putri boleh dijabarkan berkaitan dengan 3 sistem itu tadi, silahkan. Jadi baik dari ketiga sistem yang telah dipelajari tadi, di mana sistem ekonomi liberal sendiri, kita dapat pahami bahwa sistem tersebut berfokus di mana mengutamakan keunggulan dari efisiensi, inovasi, persaingan untuk menghindari perlebaran kesenjangan sosial di negara kita. Selanjutnya pada sistem ekonomi terpimpin ini fokusnya itu bagaimana sistem tersebut memberikan kendali yang kuat kepada negara untuk mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian dan dari negara tersebut. Terus yang terakhir itu sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ini berusaha untuk menyeimbangkan bagaimana mekanisme pasar dan intervensi negara bisa saling bekerja sama untuk kemajuan dari suatu negara. Baik, terima kasih ya Putri. Boleh aplaus lagi untuk temannya. Ya, dari sistem liberal tadi ada efisiensi, bisa menjadi kata kunci atau benang merahnya untuk ekonomi terpimpin itu menjadi kendali kuat dari pemerintah, dan ekonomi Pancasila hadir untuk menyeimbangkan antara mekanisme pasar dan terpimpin tadi. Tentu dengan melihat pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Oke, terakhir sebelum kita masuk di tugas akhir ya, tugas akhir di pertemuan ini, ada pertanyaan kritis tentang apakah demokrasi ekonomi sudah terwujud di Indonesia atau rakyat kecil hanya menjadi penonton di pasar bebas saja. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi bahan renungan, kajian juga untuk setelah pertemuan ini, sebelum masuk di pertemuan berikut berkaitan dengan evaluasi dari ekonomi Pancasila ya, untuk di pertemuan 4 nanti. Oke, bagaimana pertemuan kita hari ini? Luar biasa. Oke, luar biasa ya. Oke, bermanfaat. Nah, menambah ya. Semoga menambah wawasan dari adik-adik sekalian. Baik, terakhir mari kita bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan menutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian singkat beserta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pengajaran yang telah saya laksanakan. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Universitas Negeri Makassar, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, teman sejawat, dan juga para mahasiswa yang telah menjadi bagian paling penting dalam proses pembelajaran ini. Akhir kata, apabila terdapat kekurangan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.